Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Ratusan kios pedagang pepaya dan pisang di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar. Pedagang panik menyelamatkan diri membawa kotak uang dan barang berharga. Pedagang dan pembeli di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang tengah sibuk menjual atau jual beli pagi tadi mendadak panik dan was-was. Kebakaran besar tiba-tiba melahap habis puluhan kios pepaya dan pisang. Api besar merembet ke puluhan kios lainnya. Warga sempat mendengar dua ledakan keras. Pedagang pun panik berupaya menyelamatkan diri sambil membawa kotak uang dan barang berharga lainnya. Puluhan unit damkar tiba di lokasi dan api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Dugaan sementara api berasal dari kios plastik, tapi penyebab pasti masih diselidiki. Total kios terbakar diperkirakan mencapai 350 kios. Ratusan pedagang kehilangan tempat usaha pasca kebakaran Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Ada jurnalis kami Bagus Prasetya di sana. Selamat siang Bagus, bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran saat ini? Baik Wiki dan pemirsa, bisa dapat kami informasikan terkait pasca kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini proses pemadaman sudah berhasil dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Saat ini api sudah bisa dipadamkan dan saat ini kondisi terkini terkait pasca kebakaran yang terjadi di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur sebanyak 350 kios pedagang hangus terbakar di blok C1, blok 1C2 maksud kami, di mana di blok ini memang para pedagang menjual dagangannya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Dan untuk kronologi kejadiannya sendiri, kebakaran terjadi bermula di salah satu kios, yaitu kios kelontongan gitu yang ada di sini, yaitu kompor gas. Di salah satu kios tersebut meledak gitu, dan menurut informasi warga yang sempat kami cari informasinya bahwa sempat ada terjadi 2 ledakan yang terjadi di blok 1C2 ini. Dan untuk petugas pemadam kebakaran sendiri tadi menurunkan sebanyak 19 unit mobil pemadam dan 90 personil anggota pemadam kebakaran itu sendiri. Untuk saat ini menurut pantauan kami di lokasi, para pedagang masih mencari barang-barang apa saja yang bisa diselamatkan di lokasi kejadian TKP tersebut. Dan untuk lokasi TKP tersebut sudah dipasang garis kuning polisi, di mana sini garis untuk membatasi pergerakan dari pedagang dan warga untuk tidak mendekat ke lokasi tersebut. Dan nantinya untuk para pedagang yang terdampak kiosnya kebakaran di Pondok Keramat Jati ini, Jakarta Timur ini, nanti akan disiapkan oleh Pasar Jaya untuk tempat sementara untuk bisa berjualan di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ini. Kembali ke Anda, Wiki. Baik Bagus, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan pernah memaksakan diri saat mengendarai kendaraan. Diduga mengalami tidur sekejap, sebuah mobil menabrak warung, sepeda motor dan trotoar hingga terbalik di Duren Sawit, Jakarta Timur. Mobil minibus ini terbalik setelah menabrak trotoar dan warung serta satu sepeda motor di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga sopir kelelahan hingga mengalami microslip dan hilang kendali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil dan warung mengalami kerusakan parah. Kasus ini kini sedang ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Sementara itu, kecelakaan maut melibatkan sedan mewah dan sebuah truk bermuatan batu terjadi di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 18.200, maksud kami kilometer 18.200, Pademangan, Jakarta Utara. Kecelakaan bermula ketika mobil yang ditumpangi Pak Sutri melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, tiba-tiba mobil menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Akibat kerasnya hantaman, mobil ringsek hingga sopir dilaporkan tewas di tempat, sementara penumpang di sebelahnya luka berat. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU.
Orang tua balita yang panik segera meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi anaknya. Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru tahun ini akan bertabur diskon terutama untuk tarif tol dan transportasi umum. Presiden Prabowo Subianto meminta agar diberikan diskon besar tarif untuk masyarakat. Presiden Prabowo Subianto meminta diskon besar untuk tarif tol, tiket pesawat terbang, kereta hingga kapal laut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya usai rapat bersama Menteri di Hambalang kemarin. Pada libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub dan Polri memprediksi 2,9 juta kendaraan akan keluar Jakarta melalui tol. Sementara pada skala nasional diprediksi 51,12 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk berlibur. Total warga yang memanfaatkan libur Nataru di Indonesia sejumlah 119,5 juta orang. Kosmetik ilegal dan berbahaya hingga kini masih beredar luas di masyarakat. Berkali-kali diberantas, kosmetik yang umumnya mengandung merkuri itu tetap tumbuh subur, terutama di pasar-pasar online. Jadi emang muka aku nih merah ya guys tuh. Ini korban merkuri guys, asal kalian tahu. Makanya aku tuh selalu bilang sama orang yang aku kenal, jangan pernah pakai merkuri. Karena merkuri itu jahat tuh ya, jahat banget. Wajah memerah dan rusak seperti di video bukan karena alergi parah, melainkan efek dari kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Semakin hari, korban semakin berani bersuara di publik. Mereka lantang mengimbau khususnya para kaum hawa agar berhati-hati pada kosmetik berbahaya. Kasus ini jadi potret nyata bahwa kosmetik ilegal dan berbahaya masih beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 108 merek kosmetik berbahaya. Sebanyak 400.000 lebih dari kosmetik berbahaya ini telah disita petugas dengan nilai ekonomi sebesar 26,6 miliar rupiah. Sebagian terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan juga asam retinoat. Kedua zat ini menyebabkan iritasi berat hingga kerusakan kulit dan kesehatan permanen. Dari hasil patroli BPOM di pasar online, belasan merek kosmetik dan perawatan kulit kedapatan mengandung merkuri dan bahan berbahaya. Ironisnya, produk-produk ini dipasarkan dengan janji manis, hasil instan, putih, serta glowing seketika. Bahwa kami dari Badan POM pun melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan pengawasan obat dan makanan tersebut, khususnya terkait dengan penindakan tindak pidana kesehatan. Cantik seharusnya menyehatkan, bukan menyakiti. Karena itulah keselamatan diri tidak layak dikorbankan hanya demi hasil yang instan. Tim Liputan iNews melaporkan.